bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Angelita Lubis dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bahaya hoaks terhadap persatuan bangsa. Di zaman sekarang, hampir setiap hari kita menerima informasi baik melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya. Informasi tersebut bisa menyebar hanya dalam hitungan detik. Namun, masalahnya adalah tidak semua informasi yang kita terima merupakan informasi yang benar. Ada informasi yang sengaja dibuat untuk menipu, memprovokasi, bahkan memecah belah masyarakat. Informasi palsu atau menyesatkan inilah yang sering kita kenal dengan istilah hoaks. Apa itu hoaks dan mengapa berbahaya? Hoaks sederhana dapat dipahami sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan seolah-olah benar. Masalah hoaks bukan hanya mengenai benar atau salahnya sebuah informasi. Hoaks dapat menimbulkan dampak yang lebih besar ketika informasi tersebut berkaitan dengan agama, suku, politik, kelompok masyarakat, atau identitas tertentu. Misalnya, ketika seseorang menerima informasi yang mengatakan bahwa kelompok tertentu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jika informasi tersebut langsung dipercaya dan disebarkan, orang lain dapat ikut membenci kelompok tersebut. Inilah yang berbahaya bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa serta daerah. Penelitian Muanhas dan Mansur dalam jurnal Iptek.com menunjukkan bahwa literasi digital untuk menghadapi masalah di media sosial tidak cukup hanya dengan kemampuan mengecek informasi. Literasi digital juga perlu disertai nilai moral, perilaku etis, dan kemampuan mengendalikan diri ketika menggunakan media sosial. Apa hubungan hoaks dengan Pancasila? Wait a minute. Who are you? Hoaks sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menghargai orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan atau mempermalukan orang lain. Yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan dapat terganggu ketika masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi palsu. Yang ketiga, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi melawan hoaks sebenarnya bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila. Hubungan hoaks dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, warga negara memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, dalam menggunakan hak tersebut, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat. Artinya, kebebasan menggunakan media sosial tidak berarti kita bebas menyebarkan informasi apapun tanpa memikirkan akibatnya. Kita harus memahami bahwa satu unggahan yang kita sebarkan dapat dilihat dan dibagikan orang banyak. Dampak hoaks terhadap persatuan bangsa. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh hoaks. Yang pertama adalah munculnya konflik dan perpecahan masyarakat. Yang kedua, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga tertentu. Yang ketiga, munculnya kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, masyarakat menjadi sulit membedakan fakta dengan informasi palsu. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2026 masih menemukan berbagai hoaks yang beredar di masyarakat, termasuk hoaks melalui WhatsApp yang mengatasnamakan layanan pemerintah. Wait a minute. Who are you? Apa yang dapat dilakukan mahasiswa? Menurut saya, mahasiswa memiliki peranan penting dalam menghadapi hoaks. Pertama, mahasiswa harus membiasakan diri tidak langsung percaya terhadap informasi yang viral. Yang kedua, lakukan verifikasi sumber informasi sebelum membagikannya.
Ketiga, jangan hanya membaca judul, kita perlu juga membaca isi berita lengkap dan melihat siapa yang menerbitkannya. Yang keempat, jika informasi tersebut berkaitan dengan isu penting, kita dapat membandingkannya dengan sumber resmi pemerintah atau media yang kredibel. Yang kelima, mahasiswa juga dapat membantu meningkatkan literasi digital di lingkungan sekitar, misalnya dengan mengingatkan teman atau keluarga agar tidak sembarangan membagikan informasi. Solusi dan rekomendasi. Menurut saya, terdapat 3 solusi utama untuk menghadapi hoaks. Yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, membangun budaya berpikir kritis. Kita harus membiasakan diri bertanya, siapa yang membuat informasi ini, apa sumbernya, apakah ada bukti, dan apa tujuannya. Yang ketiga, menerapkan etika bermedia sosial. Jangan membagikan informasi hanya karena informasi tersebut sesuai dengan pendapat pribadi kita. Kita juga harus belajar membedakan antara informasi yang kita sukai dan informasi yang benar. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hoaks bukanlah masalah kecil. Jika dibiarkan, hoaks dapat menimbulkan konflik dan memperbesar perbedaan dan mengancam persatuan bangsa. Sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Melawan hoaks dapat menjadi salah satu bentuk nyata pengamalan Pancasila, terutama sila kedua, ketiga, dan keempat. Karena menjaga persatuan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan tindakan besar. Menjaga persatuan juga dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu berpikir sebelum membagikan informasi. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.